pesantren, tempat mencari ilmu, mendekatkan diri. Tapi di balik tembok-temboknya, di dalam kamar-kamar asrama yang berbagi cerita, kadang tersimpan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh pelajaran manapun. Ini adalah kisah nyata dari sebuah pesantren di Tasikmalaya, tahun 2016. Sebuah kamar berisi 9 penghuni baru, dengan rentang usia yang berbeda. Sebuah awal yang seharusnya penuh canda, tapi justru menjadi gerbang menuju sebuah pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding. Semuanya tampak normal, sampai perhatianku tertuju pada satu lemari kosong ke-10, yang sudah diberi label nama. Lemari itu milik seseorang yang belum datang. Sebut saja dia Teteh R. Dari cerita teman dekatnya, Teteh A, aku mulai bersiap. Katanya, Teteh R sering kesurupan. Bisa melihat yang tak kasat mata. Sebuah peringatan yang awalnya kami anggap biasa. Aku pun, yang juga sensitif dengan hal-hal seperti itu, merasa ini akan menjadi masa yang menarik. 3 minggu kemudian, Teteh R akhirnya datang. Dan hanya sehari setelahnya, segalanya berubah. Saat kami sedang asyik jajan sore, seorang teman berlari ketakutan, "Bunga, Teteh R kesurupan. Dia manggil-manggil namamu." Jantungku langsung berdebar kencang. Apa hubunganku dengan semua ini? Aku temui Teteh R yang sedang tak karuan. Dengan mata penuh air mata, dia membisikkan sesuatu yang membuat darahku membeku. "Bunga, lihat ga, di pojok atas lemari Gina, ada yang diam. Besar, hitam. Matanya merah." Aku tak berani menengok. Aku takut. Dan ini baru permulaan. Kesurupan di kampus saat ospek mahasiswa menjadi pemicu kekacauan yang sesungguhnya. Teteh R dibawa pulang ke asrama dalam keadaan yang jauh dari kata sadar. Suara tawa melengking, tangisan, dan amukan memenuhi lantai dasar. Ritual ruqyah dilakukan. Ia bereaksi dengan cara yang tak terduga, menyanyi, joget, berbicara fasih dalam bahasa-bahasa yang tak pernah dikuasainya. Jawa, Thailand, Inggris. Seolah banyak suara asing berebut tubuhnya. Saat akhirnya, dia kembali ke kamar kami, tatapannya kosong. Saat memelukku, bisikannya terasa dingin menusuk tulang. "Bunga, jangan takut sama Teteh ya." Tapi, itu bukan lagi Teteh R yang kami kenal. Kehidupan di kamar itu berubah menjadi penuh kehati-hatian. Setiap suara tiba-tiba, setiap tatapan kosong, membuat kami waspada. Sampai suatu malam, saat Teteh R sedang zikir, semua meledak lagi. Tawa cekikikan histeris, gerakan-gerakan aneh seperti boneka patah di tengah kamar, sementara kami para penghuni lain hanya bisa lari pontang-panting, meninggalkan ketakutan kami sendiri. Kami mengurungnya dalam kamar gelap, hanya untuk menemukannya menangis sendirian. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Puncaknya, kondisi Teteh R sudah di luar kendali. Bahkan ustadz yang berpengalaman angkat tangan. Sebuah penjelasan mengerikan diungkap, bahwa pesantren itu adalah kerajaan bagi makhluk-makhluk halus, dengan gerbangnya di sebuah toilet. Dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang merasuki Teteh R itu terlalu kuat. Akhirnya, ia dipulangkan untuk selamanya. Tapi, apakah ia benar-benar pergi? 2 minggu setelah kepergiannya, adik bungsu di kamar kami, Aliyah, melihat sebuah siluet persis Teteh R. Berdiri di tengah kami yang sedang tidur. Esok harinya, ia demam tinggi. Teteh R tak pernah kembali, tapi kehadirannya, atau sesuatu yang ikut bersamanya, sepertinya belum benar-benar pergi. Ini adalah kisah nyata tentang pertemuan dengan dunia lain di tempat yang seharusnya paling aman. Sebuah pengingat, bahwa kadang, pintu itu terbuka tanpa kita sadari. Dan sesuatu dari masa lalu, bisa datang menghampiri siapa saja. Kisah ini berdasarkan pengakuan dari akun Threads Cloudflower. Terima kasih telah berbagi cerita yang begitu mendalam dan menggetarkan ini. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor, silahkan tulis ceritanya di kolom komentar.